Itu tadi adalah konferensi pers yang dilakukan di Belitung Timur terkait dengan proses pencarian pesawat AirAsia KZ8501. Kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Kapten Randy. Kapten, kalau kita cermati tadi ada yang mengatakan melalui konferensi pers tadi nelayan mendengarkan ada ledakan begitu. Kalau menurut dari analisis Anda sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ada kemungkinan itu ledakan di udara atau seperti apa? Apa yang terjadi dengan pesawat ini? Analisa saya, kalau menyambung dengan cerita saya tadi bahwa tahu-tahu primary radar menghilang dari udara kurang dari hanya 1 menit, 2 menit. Itu menandakan bahwa pesawat itu, mohon maaf, jatuh bebas dari 32.000 kaki menuju ke laut. Seperti diketahui kalau pesawat jatuh bebas, batu jatuh bebas begitu, dia akan ada hukum gravitasi menyebabkan benda tersebut akan makin lama makin cepat. Akan terdengar ledakan manakala benda itu melebihi kecepatan suara. Ada sonic boom, boom, dum. Itu satu. Yang kedua, apabila pesawat itu terjadi kegagalan struktur. Kegagalan struktur itu seperti apa? Sayapnya bisa lepas, ekornya bisa lepas. Itu bisa terjadi suara seperti ledakan. Gitu. Nah, kejadian seperti ledakan itu kenapa? Itu bisa karena kegagalan tekanan udara, karena strukturnya pecah, terjadi explosive decompression, dus, begitu, sehingga pesawatnya langsung, mohon maaf, langsung nunjem, gitu. Itu bisa. Jadi nelayan itu, terjadi ledakan. Ledakannya penyebab apa? Salah satunya adalah tadi, karena pesawatnya menghunjam sangat cepat. Salah satu bidang pesawat itu melebihi kecepatan suara, sehingga ada sonic boom. Melebihi kecepatan suara, itu menimbulkan ada yang efek namanya sonic boom. Gitu. Oke, baik. Kapten, kalau kita cermati memang sebelum dinyatakan hilang kontak, pilot Irianto ini mengatakan dia merequest gitu untuk belok ke kiri, menyimpang ke kiri, diizinkan. Kemudian dia juga meminta izin untuk naik ke 38.000 kaki, ya kan? Nah, itu kalau menurut Anda apakah apa yang terjadi di situ? Kenapa dia membelok ke kiri? Apakah ini semata-mata karena awan cumulonimbus itu yang sudah kita perbincangkan sebelumnya atau seperti apa? Iya. Saya juga berbicara kemarin mengenai istilah ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Itu pertemuan arus udara yang bergerak ke utara di sebelah selatan ekuator dan di utara ekuator bergerak ke selatan. Itu saling berbenturan satu sama lain. Kalau dalam ilmu bumi dulu disebut sebagai angin pasat, ketemu, trade wind kalau bahasa Inggrisnya. Di pertemuan itu akan terbentuk massa udara yang tidak stabil, sehingga menyebabkan formasi awan. Formasi awan itu kalau bergumpal-gumpal dan sangat tinggi, orang menyebutnya sebagai cumulus nimbus. Di ekuator, cumulus nimbus itu sangat ekstrim, bisa sampai ke tropopause, di mana ketinggiannya 48.000 kaki. Manakala mencapai 48.000 kaki, yang jatuh ke bumi kalau berupa hujan itu bukan air, tapi berupa butiran-butiran es. Kalau sangat ekstrim, esnya bisa sebesar bola tenis, kalau sampai ekstrim. Dan awan itu kelihatan bergumpal-gumpal itu karena di dalam awan udaranya bergerak naik dan bergerak turun, bergumpal-gumpal, naik turun begitu. Kecepatan pesawat yang lewat awan itu antara 800 sampai 900 km per jam. 0, sekian detik dia didorong ke atas, 0, sekian detik kemudian dia dorong ke bawah. Sayap kiri diangkat ke atas, sayap kanan didorong ke bawah. Jadi terjadi goncangan. Itu menyebabkan turbulensi. Orang bilang, turbulensi karena masuk awan. Iya. Kalau dalam batas-batas tertentu, pesawat masih bisa nahan itu. Pesawat itu disertifikasi untuk bisa menahan turbulensi sampai, kalau Airbus 320 normalnya itu plus 2,5 G sampai minus 1 G. Apa itu artinya? Kalau kita pegang handphone yang beratnya 200 gram, kalau terkena 2,5 G, 200 gram itu jadi 500 gram seakan-akan.
seakan-akan beratnya jadi 2,5 kali lipat. Kalau -1, dia akan kehilangan berat badan, jadi akan mengambang begitu. Jadi waktu dia digoncang-goncang itu plus 2,5 -1. Baik, Kapten, apakah kemudian pesawat yang terkena awan cumulonimbus itu bisa kita katakan tidak punya harapan gitu untuk menyelamatkan diri atau tidak? Nah, itu Kapten, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali masih di Breaking News Berita 1.